Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Tafsir Tahlili, yaitu surat An-Nisa ayat 170 sampai dengan ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ay ahla Makkah qad ja'akumur rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi mir rabbikum fa aminu bihi wa qasidu khairal lakum mimma antum fi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard milkan wa khalqan wa abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakima fi san'ihi bihim. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitabi al-injili la taghlu tatajazu al-hadda fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq al-qawlu al-haqq min tanzihihi 'anis syariki wal waladi. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha awsalaha Allah ila Maryam wa ruhun aidhu ruhin minhu udifa ilaihi ta'ala tashrifa lahu wa laisa kama za'amtum ibna Allahi au ilahan ma'ahu au thalitha thalathatin li'anna wal arrawhi murakabun wal ilahu munazzahun anit tarkibi wa an nisbatil marakabi ilaih. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu al-alihah thalatha Allahu wa Isa wa ummuhu intahu an dzalika wa'tu khairal lakum minhu
wa huwa tauhidu. Innamallahu ilahu wahid subhanahu tanzihan lahu an ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa milkan wa abidan wal milkiyatun tunafi an-nubuwah wa kafa billahi wakila syahidan ala dzalik. Hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, dan roh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, dihafatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun, dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak baginya. Apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Ayat 172. La yastankifa yatakabbara wa bi annafa al-masiha alladhi za'amtum annahu ilahun an ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun indallah la yastankifuna ayyakuna abidan wa hadha min ahsana al-istirada dzukira ala min man za'am annaha alihatan aw banatullahi kama roda bima qablaha ala nasara al-za'imina dhalik al-muqsuda khitabihim wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a fil akhirah. Artinya, Al-Masih tidak merasa malu. Maksudnya, Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah. Sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Ayat
173. Fa'am Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malahum wa yaziduhum min fadlih ma la 'aina ra'at wala idzin wala khatara ala qalbi bashar. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru an ibadatihi fayu'adzibuhum 'adzaban alima mu'liman huwa 'adzabi annar wala yajiduna lahum min dunillahi ay ghairihi waliyan yamna'uhum minhu wala nasiran yamna'uhum minhu. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka. Artinya, pahala dari amal perbuatan mereka itu dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain daripada Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ayat 174. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi sirata tariqan mustaqima huwa dinul Islam. Artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunak fil kalalah qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un marfu'un yaf'alu yufassiru halaka mata laisa lahu walad ay wala waladun wa huwa al-kalalah walahu ukhtun min abuna aw abah falahan nisfu ma taraka wa huwa ay al akhun kadzalik yarithuha jumi'a ma taraka illam yakul laha walad fa in kana laha waladun dzakara fala syai'a lahu au untha ma fadli an nasibaha walau kanat al ukhtu au al akhu am fafarduhu as-sudusu kama taqaddama awwalas surah fa in kanata
ay al-akhtani ithnaini ay fasa'idan li'annaha tazalat fi Jabirin wa qad mata an akhwatin falahuma thuluthani mimma tarak al-akhun wa in kanu ayyul warasahu ikhwatar rijala wa nisa'an falidzakari minhum mithlu hadzil unathayain yubayyinullahu lakum syura dinikum li an la tudillu wallahu bikulli syai'in alim. Wa minhul miratha rawa asy-syaikhani anil barra'i annaha akhirun ayatin nazalat ay minal faraidi. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seseorang umru'un menjadi marfu' dengan fi'al yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia, maksudnya saudaranya yang laki-laki, mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anak itu perempuan, maka saudara itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surah. Jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan, 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Demikian tugas UTS Tafsir Tahlili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.